Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi pada mata kuliah Statistika Pendidikan. Hari ini kita akan memasuki pertemuan kelima, yaitu mengenai distribusi normal. Sebelum membahas mengenai distribusi normal, yang pertama kita akan membahas dulu mengenai kejadian. Kejadian yang dimaksud dalam statistika di sini adalah peristiwa atau kejadian ini merupakan proses terjadinya sesuatu baik disengaja secara eksperimental atau tidak. Sebuah kejadian dapat dibagi menjadi tiga. Yang pertama itu pasti terjadi, disebut kepastian, diberi simbol 1, contohnya makhluk hidup pasti akan mati. Kemudian kejadian yang kedua itu adalah kejadian yang mungkin terjadi, disebut peluang, diberi simbol P. Nilai P ini adalah 0 sampai 1, contohnya itu kemungkinan hari ini hujan. Yang ketiga yaitu kejadian mustahil terjadi, disebut kemustahilan, diberi simbol 0, contoh mustahil ada manusia tingginya 10 meter. Kemudian yang ketiga ada dua buah kejadian A dan B. Jadi misalkan di sini kejadiannya ada kejadian A dan kejadian B. Kedua kejadian tersebut dapat A saling asing atau eksklusif atau komplementer apabila kejadian yang satu di mana kejadian A ini menyediakan kejadian yang lain atau kejadian B dan sebaliknya. Dalam hal A dan B komplementer, biasanya ditulis B sama dengan A, A-nya ini di atasnya diberi garis. Pernyataannya berarti di sini A atau B. Karena kita memilih, berarti kalau kita memilih A, yang B-nya tidak. Makanya di sini dikatakan yang saling meniadakan. Kemudian kejadian yang kedua itu adalah kejadian yang saling bebas atau independen, yaitu apabila kejadian yang satu tidak mempengaruhi timbulnya kejadian yang lain, atau sebaliknya, pernyataannya itu A dan B. Jadi di sini A ke B itu dihubungkan dengan kata dan. Contohnya kejadian munculnya gambar pada mata uang pertama dengan munculnya angka pada mata uang kedua yang itu tidak ada hubungannya. Ya. Kemudian yang C itu kejadian inklusif apabila kejadian yang satu memuat atau mengandung kejadian yang lain, yaitu B dan sebaliknya. Pernyataannya adalah A dan atau B. Artinya di sini kayak ada keterkaitan ya, tapi bisa memilih gitu. Contohnya kejadian pengambilan kartu as atau skop. Kalian tahu semua kan ya, ada kartu, mungkin sudah pernah main, yaitu namanya kartu bridge. Kartu bridge itu ada 4 gambar, love atau cengkeh, sama diamond, dan satu lagi itu love atau hati. Nah dari setiap kartu itu nanti ada satu itu kan namanya as, terus 2, 3, dan seterusnya, ada J, K, Q, itu untuk keempat gambar itu semuanya ada. Nah, berarti kalau kita bicara as atau skop, berarti kita bisa nanti dapat as dan skop atau asnya sendiri, skopnya sendiri. Ya, jadi disebutnya ini kejadian yang inklusif. Kemudian kita masuk ke nilai peluang. Apa itu peluang? Peluang adalah perbandingan antara banyaknya kejadian yang muncul atau observe dengan banyaknya kejadian semua yang mungkin muncul atau expected. Oke, contohnya di sini peluang munculnya hati. Hati itu love ya dalam sebuah pengambilan kartu bridge sebanyak 1 set. Seperti yang kita tahu semuanya, kalau satu gambar dalam sebuah kartu itu, misalkan di sini hati itu banyaknya ada 13. Berarti ini simbolnya N kecil sama dengan 13, sedangkan semua kemungkinan yang muncul atau semua banyaknya kejadian yang muncul, N besarnya itu sama dengan 52. Maka peluangnya di sini P sama dengan N kecil per N besar, nilainya sama dengan 13/52 atau disederhanakan menjadi 1/4. Nah, di sini yang kedua seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya juga ya, bahwa nilai P itu antara 0 sampai dengan 1. Jadi dari 0 sampai 1 tidak mungkin nilai peluang itu di luar itu. Di mana nilai 0 itu untuk kemustahilan dan 1 itu untuk kepastian. Nah, di sini ada contoh
itu peluang munculnya mata dadu 1 adalah 1/6. Ya, karena banyaknya mata dadu itu ada 6. Yang ketiga, notasi peluang untuk sebuah kejadian terambilnya kartu as dari satu set kartu bridge. Itu misalkan kita namakan kejadian tersebut adalah kejadian A, maka kita tuliskan peluang kejadian A sama dengan 4/5, 4/5 2, karena as dari sebuah kartu bridge itu asnya ada 4. Maka N kecilnya 4, N besarnya 52. Nah, di sini untuk rumus tadi kan kejadian A dan B itu ada eksklusif, bebas, sama inklusif. Kalau eksklusif tadi kan pernyataannya P atau B. Nah, untuk P atau B, atau ini biasanya dituliskan dengan, bisa juga kita tuliskan itu pakai tanda gabungan. Jadi, di sini bisa tuliskan P dalam kurung A gabung B. Nah, ini tanda gabungan. PA gabung B itu rumusnya itu PA ditambah PB, atau bisa juga pakai tanda atau. Kemudian misalkan di sini ada contohnya kejadian munculnya gambar pada mata uang pertama, dan B adalah kejadian munculnya angka pada mata uang kedua. Kejadian munculnya gambar setengah, kejadian munculnya angka setengah, berarti setengah tambah setengah sama dengan 1. Kalau kejadian A dan B itu saling bebas, maka kita tuliskan PA dan B, dan itu simbolnya di sini bisa juga kita ubah dengan tanda irisan. Jadi P, A, dan B atau PA irisan B. Rumusnya ini kalau kejadiannya saling bebas, maka rumusnya adalah PA kali PB. Oke. A, kejadian munculnya gambar pada mata uang pertama, dan B, kejadian munculnya angka pada mata uang kedua yang ditos. Ya, kalau ini tandanya gabungan, ini kan tadi penghubungnya ini, maka kita rumusnya PA kali PB sama dengan 1/4. Ini dengan asumsi A dan B-nya saling bebas. Selanjutnya, kalau kejadian inklusif, ya di sini A dan B-nya itu ada irisannya. Berarti sini kita tulisnya PA dan atau B, maka rumusnya adalah PA tambah PB dikurangi PA dikali PB. Contohnya di sini A adalah kejadian terambilnya hati, dan B adalah kejadian terambilnya as dari satu set kartu bridge. Jadi rumusnya PA dan atau B di sini adalah PA ditambah PB dikurangi PA dikali PB. Seperti yang sudah kita tahu sebelumnya ya, bahwa kejadian terambilnya hati itu kan hati itu ada 13/5, peluangnya adalah 13/52 berarti. Kalau B kejadian terambilnya as, kartu as itu ada 4. N besarnya 52, berarti di sini 4/52. Kemudian kartu yang bergambar hati dan dia juga as, berarti itu kan irisannya ya. Itu kan ada 1/4. Ya, as dan bergambar hati itu kan ada 1/52. Ya. 1/52 berarti ini, atau bisa kita tuliskan PA dikali PB adalah 13/52 dikali 4/52, ini nilainya sama dengan berapa? 1/52 hasilnya ya. Seperti ini. Berarti sekarang kita hitung 13/52 tambah 4/52 dikurangi 1/52, hasilnya 16/52 atau 4/13. Selanjutnya itu adalah harapan. Di sini ada namanya kata harapan dalam istilah peluang atau ekspektasi adalah hasil kali peluang dengan banyaknya percobaan yang dilakukan. Notasinya untuk nilai harapan atau ekspektasi adalah E. Jika kejadiannya adalah X, berarti nilai harapan dari kejadian X sama dengan PX dikali N besar. Atau bisa kita tuliskan dengan E saja sama dengan sigma P dikali N kecil. Contohnya, harapan munculnya gambar pada sebuah mata uang yang ditos 10 kali itu setengah dikali 10. Di sini P peluang kejadiannya itu setengah, N besarnya itu 10, berarti setengah kali 10 sama dengan 5 kali. Selanjutnya, harapan munculnya mata dadu 6 pada sebuah dadu yang dilempar 12 kali. Munculnya mata dadu 6 peluangnya adalah 1/6, N besarnya 12, berarti 1/6 kali 12. Selanjutnya kita masuk ke distribusi peluang. Di sini misalkan kita punya satu mata uang yang ditos,
Berarti satu mata uang itu bisa ada gambar, bisa ada angka, berarti ada dua kemungkinan atau dua kejadian yang mungkin. Berarti di sini kemungkinannya adalah angka atau gambar, berarti ini ada dua ya. Kemudian peluang munculnya 0 atau 1 gambar. Berarti kalau peluang munculnya 0 atau 1 gambar, kalau 0 berarti ini gambarnya nggak muncul. Kalau 1 berarti gambarnya muncul. Ya kan? Kalau kita keluarnya angka berarti kan bukan muncul. Munculnya bukan gambar, maka ini kita kasih nilainya 0. Kalau gambarnya muncul, kita kasih nilai 1. Nah, di sini karena cuma ada 2, kalau muncul angka peluangnya adalah setengah, muncul gambar peluangnya setengah. Berarti untuk peluang munculnya 0 itu setengah, peluang munculnya 1 itu setengah. Di mana setengah tambah setengah itu sama dengan 1, ini disebut distribusi peluang. Ya, distribusi peluang dengan pembilangnya adalah 2. Pembilangnya adalah 2 angka, yaitu 1 sama 1. Ya, di sini 1, 1 ini pembilang, penyebut itu 2. Ya, penyebutnya ini 2. Itu kalau satu mata uang. Terus ada 2. Kemungkinannya kan ada 4 ya. Yaitu 2 pangkat 2. 2 ini banyaknya kemungkinan, yang 2 yang ini itu banyaknya kemungkinan, kedua pangkat yang di atas itu banyaknya mata uang. Berarti kalau 2 mata uang ya 2 pangkat 2. Dimana di sini kejadian yang mungkin kalau kita melemparkan 2 buah mata uang, itu kan bisa muncul angka-angka, angka gambar, gambar angka, atau gambar-gambar. Nah, berarti di sini kalau kita fokus ke gambar, ya, berapa peluang munculnya gambar? Berarti kita dilihat di sini gambarnya ada apa enggak. Kalau AA itu kan enggak ada gambar, berarti nilainya 0. AG itu gambarnya 1 kali muncul, berarti ini nilainya 1. GA itu gambarnya 1 kali muncul, berarti ini 1. Kalau GG berarti kan gambarnya ada 2, berarti ini 2. Sehingga kita sebut di sini peluang munculnya 0, 1, terus 2 gambar adalah, kita lihat ya, kalau peluang munculnya 0, ini kan cuma ada 1, yang lainnya nilainya 1 sama 2, berarti yang nilainya 0 itu peluangnya 1/4. Nah, kalau peluang munculnya gambarnya 1, di sini kan ada AG, ada GA. Berarti dia ada 2. Banyaknya ini 2, N kecilnya 2, N besarnya 4, berarti di sini 2/4. Sedangkan kalau gambarnya itu sama dengan 2, X-nya di sini sama dengan 2. Berarti di sini kan yang GG itu cuma 1. Ya, berarti di sini peluangnya 1/4. Di mana kalau kita jumlahkan 1/4 tambah 2/4 tambah 1/4 itu jumlahnya sama dengan 1. Nah, ini harus kita cek selalu ya. Jumlah dari nilai peluang munculnya masing-masing nilai ini 1 atau tidak. Kalau bukan 1 berarti itu bukan termasuk distribusi peluang. Nah, di sini pembilangnya itu ada 3 angka, yaitu 1, 2, dan 1. Penyebutnya itu ada 1 angka, yaitu 2 pangkat 2. Nah, untuk ketiga mata uang di tos juga sama, berarti ada 8 atau 2 pangkat 3 kejadian. Karena mata uangnya 3, maka di sini 3 pangkatnya. Apa aja, jabarkan 8 kejadian yang mungkin itu apa aja. Bisa 3-3-nya angka, di sini angkanya ada 2, di sini angkanya ada 2, di sini angkanya 1, di sini angkanya 2, di sini angkanya 1, di sini angkanya 1, di sini angkanya nggak ada. Berarti gambar semua. Nah, sekarang kalau kita fokus ke peluang munculnya gambar, berarti sekarang kita lihat banyaknya gambar pada setiap kejadian yang mungkin. Ini kan gambarnya nggak ada atau 0. Ini gambarnya 1, ini gambarnya 1, ini gambarnya 2, ini gambarnya 1, ini gambarnya 2, ini gambarnya 2, ini gambarnya 3. Oke, berarti peluang munculnya nilai 0, 1, 2, dan 3, di mana nilai-nilai ini menunjukkan banyaknya gambar. Ini di sini peluangnya adalah 1/8, 3/8, 3/8, 1/8. Kalau kita jumlahkan keempat nilai ini, kita akan peroleh nilainya sama dengan 1. Ini disebut distribusi peluang dengan pembilangnya 4 angka, yaitu 1, 3, 3, 1, penyebutnya itu 2 pangkat 3. Nah, ini untuk yang 4 sama caranya, ini untuk yang 5. Oke, nanti untuk yang 5 coba disebutkan ya kejadian yang mungkinnya itu apa aja.
Oke, nah ini secara umum, jadi nanti secara rumus umumnya ini. Oke, ya. Nah, di sini yang ketujuh, distribusi peluang di atas termasuk disebutnya distribusi binomial dengan variabel diskret. Ya, diskret. Di sini disebutnya poba diskret. Binomial itu adalah poba diskret. Grafik distribusi peluang mata uang yang di tos itu terletak di atas sumbu mendatar. Nah, ini jumlah luas dari distribusi peluang itu harus sama dengan 1. Kemudian C, jika N cukup besar, maka grafiknya berupa kurva mulus yang simetris. Simetris itu apa? Simetris itu contohnya kayak persegi ya. Kalau kita lipat 2, di sisi kiri sama sisi kanan itu luasnya sama besar. Berarti dia simetris. Dan berhimpit. Nah, kemudian di sini tidak semua distribusi peluang berupa kurva simetris. Tergantung pada kejadian yang diamati. Ada yang landai ke kanan atau di landai positif, ada yang landai ke kiri atau negatif. Nah, di sini kita punya misalkan contoh peluang munculnya kamata dadu 6 pada pelemparan N buah dadu. Itu rumusnya seperti ini. Oke, nah ini grafik untuk distribusi binomial mengenai pelemparan mata koin. Kalau ini yang dilempar ini 1 koin, ini yang dilempar 2 koin. Ya, dilihat ya di sini penyebutnya 4, berarti ini 2 pangkat 2, berarti ini koin yang dilempar 2. Ini koin yang dilempar itu 3, ini gambar distribusi peluangnya seperti ini. Nah, ini kalau koinnya yang dilempar ini 4, 2 pangkat 4. Ini kalau koin yang dilemparnya 5, 2 pangkat 5. Ini kalau koin yang dilemparnya 6. Sekarang kita masuk ke distribusi normal. Apa itu distribusi normal? Distribusi normal adalah distribusi peluang yang paling penting dan banyak digunakan adalah distribusi normal yang mempunyai variabel acak kontinu. Jadi kalau tadi distribusi binomial itu untuk pelemparan koin, pelemparan dadu itu masuknya ke distribusi binomial dengan variabelnya itu disebutnya peubahnya dia disebutnya diskret. Kalau normal itu disebutnya peubah kontinu. Nah, di sini sifat-sifat dari distribusi normal. Yang pertama itu dia nilai min, median atau modusnya itu sama. Jadi nilai min sama dengan median sama dengan modus itu adalah terletak di sini ya. Nah, ini nilainya sama. Ya, grafiknya selalu di atas sumbu datar, ini sumbu datar, ini grafik normal itu seperti ini. Nanti bisa kita lihat ada gambarnya di belakang. Oke ya, kita lanjutkan. Terus tadi bentuk grafiknya simetri terhadap minnya. Minnya itu mu simbolnya. Kalau kita bicara distribusi normal atau distribusi ini kita masuknya ke populasi. Ini contohnya. Jadi ini simetrik. Ini gambarnya harusnya di sisi kiri sama sisi kanan. Itu dia sama besar. Itu gambar yang benar seperti itu disebutnya simetrik. Jadi kalau kita lipat di tengah-tengahnya ini dinilai mu-nya, dinilai min-nya, dinilai mediannya, dinilai modusnya, ini akan sama besar di kiri dan kanan. Nah, kemudian unimodal sebesar 1 per sigma dikali akar 2pi atau sebesar 0,3989. Ini bukan S ya, harusnya sigma. Sigma pada absis leptokurtik, platikurtik, maskuler tergantung dari nilai sigmanya. Jadi bukan S, ini harusnya simbolnya sigma. Nah, grafik akan mendekati sumber datar pada saat mu dikurangi 3 sigma di kiri dan mu ditambah 3 sigma di kanan. Oke, jadi ke kiri ini berarti nilainya semakin kecil, ke kanan nilainya semakin besar. Karena dia simetris, berarti kalau ke kiri sebanyak 1 sigma, ke kiri sebanyak 3 sigma, berarti ke kanan juga sebanyak 3 sigma, seperti ini. Luas daerah sama dengan 1 unit persegi. Ya, ini luas daerahnya. Ini jumlahnya kalau kita arsir itu harus sama dengan 1.
Oke, nah untuk mudahnya, perhitungan yang dipakai dalam distribusi normal itu kita konversi ke distribusi normal baku, di mana distribusi normal baku ini nilai mu-nya atau nilai min-nya itu sama dengan 0, nilai sigma-nya itu sama dengan 1. Nah, cara mengkonversi dari skor X menjadi skor baku atau disebutnya itu simbolnya Z, itu rumusnya adalah ini. Jadi Z sama dengan X min mu dikurangi sigma. Oke ya, ini rumus bakunya. Kemudian sekarang kalau kita hitung luas daerah di antara mu dikurangi sigma dan mu ditambah sigma itu sebesar 68,27%. Kalau luas daerah di antara mu dikurangi 2 sigma sampai mu ditambah 2 sigma itu sekitar 95,5%. Jadi di sini ya plus minus ya. Kalau luas daerah di antara mu plus minus 3 sigma, jadi ke kiri dikurangi 3 sigma, ke kanan ditambah 3 sigma, itu sebesar 99,7%. Nah, kalau kita hitung luas keseluruhan daerah di bawah kurva itu adalah 100% atau sama dengan 1. Oke, ini gambarnya ya tadi yang saya bicarakan. Nah, ini kita lihat. Jadi misalkan kita punya, ini yang sebelah kiri itu distribusi normal umum. Berarti kalau distribusi normal umum, sumbu mendatarnya itu dia disebutnya sumbu mendatarnya itu X. Nah, di sini kita lihat tengah-tengahnya itu kita tuliskan yaitu mu. Kalau misalkan kita lihat di sini ya, lebar grafik di atas itu misalkan sebanyak sigma, berarti kalau ke kiri nilai dari sini ke sini itu adalah mu-nya berkurang sebanyak sigma, berarti mu dikurangi sigma. Kalau dia ke kanan, mu-nya bertambah sebanyak sigma atau mu ditambah sigma. Jadi luasnya berapa tadi pada saat sebelumnya? Ya sekitar 68%. Nah, kalau mu ke kiri sebanyak 2 sigma, ke kanan sebanyak 2 sigma, ini kalau kita hitung luas daerahnya segini, itu sekitar 95%. Ya. Nah, kalau misalkan nih dari sini mu min 3 sigma sampai mu ditambah 3 sigma, ya ini harusnya 3 sigma. Oke, itu luasnya sekitar 99%. Nah, kalau luas keseluruhan ini kita arsir di bawah kurva ini, kita arsir keseluruhannya, itu nilainya sama dengan 1 atau 100%. Nah, ini kalau bentuk distribusinya normal umum dengan sumbu mendatarnya itu X. Tapi kalau sumbu mendatarnya Z, berarti di sini kita konversi nilai X-nya ke Z dengan rumus Z sama dengan X dikurangi mu dibagi dengan sigma, maka kita akan lihat di sini saat kalau di sini titik tengahnya itu atau nilai di tengah-tengahnya ini adalah mu, di sini nilai tengah-tengahnya 0. Nah, kalau dari sini bergeser sebanyak 1 sigma, ke kanan bergeser sebanyak 1 sigma, ya ini ya, mu dikurangi sigma, di sini mu ditambah sigma. Nah, ini skor X-nya kita ubah menjadi skor Z menjadi minus 1 dan sini 1. Kok bisa? Gimana caranya? Ya udah, nilai X di sini kita ganti aja di sini dengan apa tadi? Misalkan untuk yang kanan berarti kan ini mu tambah sigma X-nya ya. Ya udah di sini kita substitusi nilai X-nya itu dengan mu ditambah sigma, ya toh? Nah, berarti dikurangi mu dibagi sama sigma. Berarti apa di sini kan kita lihat ya. Mu dikurangi mu 0. Berarti ini 0 ditambah sigma, sigma dibagi sigma 1. Oke, berarti kalau untuk X tambah mu, kalau kita konversi ke Z, ya nilainya jadi 1. Kalau di sini X-nya mu dikurangi sigma, ya berarti diganti. Di sini mu dikurangi sigma. Ya, mu dikurangi sigma dikurangi mu, hasilnya minus sigma. Minus sigma dibagi sigma minus 1, makanya di sini nilainya minus 1.
Ya gitu ya cara dapat konversinya, kenapa kalau X nilainya begini, kalau jadi Z jadi begini nilainya. Oke, selanjutnya ini adalah cara membaca kurva atau cara membaca tabel normal baku. Jadi ini disebut standar normal probabilities atau nilai peluang dari kurva normal baku. Oke, nah di sini kita lihat ya, tabel entry for Z is the area under the standard normal curve to the left Z. Jadi kita lihat sisi kirinya. Oke, nah misalkan sekarang kita mau cari di sini nilai Z-nya 1,96 gitu ya. Sorry, karena di sisi kiri berarti pakai tanda minus. Misalkan kita mau cari berapa nilai peluang jika di sini nilai Z-nya adalah minus 1,96. Ya udah, berarti sekarang kita lihat di sini minus 1,9. Atasnya kita lihat digit desimal keduanya. Ya, jadi kalau di sini baris ini itu adalah untuk 1, sekiannya atau digit pertama sama desimal digit pertamanya di sini. 1,9-nya lihat di sini. Digit desimal keduanya lihatnya dari atas. Berarti kalau kita cari 1,96 berarti kirinya di Z nih baris pertama kita cari angkanya minus 1,9. Sini angkanya 0,06. Berarti kita peroleh nilainya 0,025. Berarti luas wilayah yang diarsir ini itu besarnya 0,025 atau jika dipersenkan ini nilainya adalah 2,5%. Ya, oke. Jadi kalau titiknya 1,96 di sini luas wilayahnya atau luas wilayah yang diarsirnya itu 2,5%. Sekarang kalau Z-nya itu nilainya 2,4, berarti yang ini ya, minus 2,4. Sorry, kalau misalkan Z-nya kita cari minus 2,4. Minus 2,4 itu kan berarti minus 2. Kita pakai 2 digit di belakang. Minus 2,40. Ya enggak? Minus 2,4-nya lihat di sini. Kalau digit kedua desimalnya berarti 0,00. Lihatnya di sini. Berarti nilai peluangnya atau luas wilayah yang diarsirnya itu 0,0082 atau sekitar 0,82%. Sekarang kalau kebalikannya gimana? Yang diketahui luas wilayah yang diarsirnya, yang ditanyakan berapa Z-nya. Berarti ini kita balik. Berarti kita ngelihatnya dari dalam keluar. Kalau tadi kan dari luar melihat ke dalam, kalau sekarang dicari nilai Z-nya, kita ketahui nilai peluangnya atau wilayah luas yang diarsirnya, berarti sekarang kita balik. Misalkan, ya, di sini luas wilayah yang diarsirnya itu diketahuinya 2,5%. Ya udah, sekarang kita ubah 2,5% itu menjadi desimal kan, kalau dibuat di desimal 0,025. Berarti kita cari di dalam sini, ya, kita cari di dalam tabel ini. Kita cari dalam tabel ini yang nilainya 2,5% atau 0,025. Nah, nilai 0,025 itu kan ada di sini nih. Ya, berarti tinggal kita tarik keluar. Untuk 0,025 di kirinya berapa? Kita lihat ke sebelah paling kiri itu nilainya minus 1,9. Kita lihat di paling atasnya berapa? 0,06. Ya, tinggal kita gabungin aja. Minus 1,9 ditambah 0,06. Ya, berarti hasilnya minus 1,96. Berarti nilai Z di sini adalah minus 1,9. Cara membacanya seperti itu ya untuk tabel Z atau tabel normal baku. Nah, kemudian di sini kurva normal baku itu akan kita gunakan untuk melakukan uji hipotesis. Di mana ada 3 tipe uji hipotesis. Yang pertama itu kita lihat ujinya itu adalah uji ekor kanan atau right tail test. Nah, di sini untuk menentukan tandanya itu HA atau hipotesis alternatifnya itu tandanya itu kita lihat tergantung dari sisi yang diarsirnya itu dalam kurva normalnya itu di kanan atau di kiri. Kalau di kanan itu artinya kan dia
positif ya, lebih dari. Maka kalau kita arsirnya di sini, maka bentuk hipotesisnya adalah, hipotesis alternatifnya adalah mu lebih besar daripada nilai yang kita tentukan atau yang dicari, atau value-nya. Oke, jadi kalau yang di arsir sisi kanan kita sebutnya right tail test. Jadi di sini yang menentukan kanan atau kiri yang diarsir itu dari HA-nya. Ya, nah sekarang kalau yang diarsir di kiri berarti HA-nya atau hipotesis alternatifnya itu tandanya kurang dari, karena negatif ya enggak. Berarti di sini disebutnya left tail test. Nah, kalau yang diarsir di kiri dan di kanan itu kita sebutnya adalah two tail test. Ya, two tail test. Berarti di sini tanda HA-nya itu tidak sama dengan. Ya, kenapa 2? Ya, karena yang diarsir 2 ekor. Jadi disebutnya two tail test. Nah, di sini untuk right tail test, nah di sini kan tadi udah dijelaskan ya di slide sebelumnya, HA-nya itu tandanya mu lebih besar daripada nilai tertentu atau value, atau di sini disimbolkan dengan K. Nah, hipotesis 0 itu adalah lawannya dari hipotesis alternatif. Seperti yang kita lihat di slide sebelumnya, kita lihat semua ya di sini ya. Untuk HA itu tandanya lebih besar dari, kurang dari, dan tidak sama dengan. Nah, di sini tandanya kita yang namanya hipotesis alternatif itu nggak boleh ada tanda sama dengannya. Oke, jadi di sini nggak boleh ada tanda sama dengan di sini. Oke, di sini juga bukan sama dengan, tapi tidak sama dengan. Dengan demikian, kalau H0 baru harus ada tanda sama dengannya. Jadi kalau kita nulis HA-nya ini mu lebih besar dari K, maka H0-nya itu harus tulis mu kurang dari sama dengan K, atau boleh juga ditulisnya mu sama dengan K. Ini nggak masalah. Jadi ada beberapa buku juga yang menulis H0-nya ini mu sama dengan K. Ini masalah ya. Oke, yang jelas yang harus benar itu di HA-nya. Harus exact seperti ini, pasti seperti ini. Jadi kalau H0 boleh nulisnya pakai lawannya, kalau di sini bawa tandanya lebih besar dari atau lebih dari, maka di sini H0-nya harus sama dengan atau kurang dari sama dengan. Seperti itu. Nah, di sini kan tadi kalau tandanya lebih dari berarti kita pakainya ya right tail test, berarti ini yang diarsir sebelah sini, di mana P ini adalah area to the right of the test statistic. Oke. Nah, di sini adalah disebutnya nanti kita peroleh berapa nilai di sininya ini, nilai Z-nya itu adalah disebut statistik uji. Oke, baik, itu pengantar untuk uji hipotesis. Dan jadi distribusi peluang untuk distribusi normal itu sudah selesai. Oke, dipelajari lagi. Yang penting adalah gimana cara membaca tabel normal baku, gimana cara konversi dari nilai X ke nilai Z. Untuk itu selanjutnya silakan dicoba latihannya di buku mampu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.